Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Maaf teman-teman, 3 hari saya ini tidak mengupload ya konten video karena kondisi kesehatan agak terganggu. Maka sampai sekarang juga masih teman-teman dengar suara masih serak-serak, tapi banyak yang meminta, menanyakan ya berbagai hal tentang situasi kondisi sepak bola Indonesia, juga kedatangan STY, sampai nantinya calon pelatih yang konon sudah dikabarkan ya bahwa akan segera diumumkan. Nah, itu banyak. Sehingga saya ya udahlah mengikuti apa yang diinginkan teman-teman semua, para asisten penggemar sepak bola Indonesia, meskipun kondisi kurang begitu bugar teman-teman, tapi tetap semangat. STY baru datang ya, itu tanggal 4 Desember yang lalu, tiba di Indonesia, itu berlibur teman-teman ya, 10 hari dia di Indonesia. Mantan pelatih tim nasional kita yang sudah meletakkan fondasi yang kuat ya, yang kemudian dipecat, diganti oleh PK, dan banyak memang pro kontra tentang pemecatan dari STY ini karena dianggap masih bagus pasca menang melawan Arab Saudi, dan kemudian pada 6 Januari yang lalu itu dipecat ya. Tapi akhirnya Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia ya ketika di tangan PK, dan PK juga dipecat ya. Dan STY datang di Indonesia itu sekalian mengunjungi, mungkin dia ada punya Akademi Sintayong ya, dan dia menikmati liburan selama di Indonesia 10 hari itu, dan kemarin dia sudah balik ke negaranya di Korea Selatan. Namun kedatangan STY itu dia anggap ini seperti balik ke rumah dia sendiri ya, ketika banyak juga wartawan, media yang menanyakan bahwa dia sungguh terkesan tentunya kalau bicara dengan Indonesia, karena dia tahu dia pernah lama dengan ini, 5 tahun itu tidak mudah bagi seorang pelatih, dan dia hampir membawa tim nasional U23 kita ya itu ke Olimpiade, Rizky Ridho dan kawan-kawan masuk ke semifinal di U23 di Qatar, dan itu merupakan prestasi tertinggi yang pernah diraih timnas U23 kita di kancah sepak bola Asia, bahkan untuk bisa hampir saja lolos sebelum kita gagal melawan Guinea ya. Dan ketika dia ada di Indonesia banyak yang memang diperguncingkan, pertanyaan yang muncul, terutama diungkit-ungkit lagi tentang masa lalunya ya, ketika kalah melawan Cina. Di sana disebutkan bahwa ada ruang ganti yang kurang begitu harmonis, kurang oke ya, dan ini sudah dibantah oleh STY. STY mengatakan tidak ada ya, bahwa ruang ganti itu tidak harmonis ya. Dia sudah melakukan bahwa semua baik-baik saja, itu sudah dikatakan oleh STY ya. Bahkan untuk menunjukkan kapten kesebelasan yang juga diperguncingkan ya saat ini tentang Asnawi Mangku Alam ya, kenapa bukan Jay Ises, itu sudah diklarifikasi oleh STY, dan dia mengatakan soal Asnawi itu memang dia kapten utama, Jay adalah second ya, dia kapten kedua, dan dia pernah mengumpulkan semuanya termasuk Jay Ises, Martin Pas, Jordi Amat juga untuk berbicara masalah ini, dan semua setuju ketika Asnawi dimainkan, tentunya dia sebagai kapten utama dia akan berhak. Nah, lawan Cina itu kan Asnawi main lebih dulu. Jai memang bermain, tapi ban kapten diserahkan kepada Asnawi karena dia kapten utama sejak dari awal, sebelum itu ke Jai Isyas. Jadi bagi STY tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dipermasalahkan, ya sudah berlalu ya. Sekarang Indonesia menatap aja ke depan, fokus ke depan untuk bagaimana membawa Indonesia ini kembali ya terbang tinggi, berjaya lagi, daripada untuk mengungkit-ungkit lagi masalah yang sudah lewat. Sebaiknya fokus tentunya, dan pasti STY mendoakan yang terbaik buat Indonesia. Ketika ditanya juga tentang apakah PSSI ada berhubungan ketika dia berada di Indonesia, dia bilang juga tidak ada hubungan sama sekali untuk membicarakan masa depan dia lagi. Karena selama ini kan ketika STY itu dipecat, ada pesangon yang diberikan, dan itu sementara berjalan terus dicicil untuk bisa sampai selesai, dan STY tidak mau lagi berbicara banyak tentang sepak bola Indonesia ya. Dia tentunya ingin semua baik-baik saja, tapi kalau hubungan untuk memanggil dia lagi untuk berbicara ke depan itu tidak
ada, kata STY. Dan memang PSSI saat ini sedang fokus untuk menentukan calon pelatih tim nasional yang akan datang. Kan itu yang sementara oleh banyak netizen penggemar sepak bola untuk melihat kapan itu diumumkan. Ya, walaupun sudah ada keterangan sejauh ini ya, Pak Sumardi juga mengatakan nanti akan diumumkan, itu yang dinanti-nantikan. Nah, kembali ke sosok STY, saya pikir kalau dia bilang dia datang ke sini, dia bisa datang juga, kapan saja bisa datang. Karena dia menganggap bahwa Indonesia adalah negeri yang ramah, ini sudah seperti rumah sendiri juga sudah dikatakan, dan dia datang ke sini dia ingin menikmati kopi, makanan-makanan favorit, dan dia senang dengan ya masyarakat Indonesia, para fans yang setiap ketemu tentu menyapa dia, ya say hello dengan Coach Shin, dan itu membuat ia terkesan. Jadi sekarang ya bagi federasi ya kita fokus saja ya untuk ke depan. Dan ketika kita kemarin gagal juga termasuk di SEA Games yang tidak mampu mempertahankan medali emas, kita bahkan tidak bisa lolos dari fase grup, kalah dari Filipina, dan walaupun menang 3-1 dari Myanmar tetap kalah selisih gol dari Malaysia. Nah, sekarang tentunya PSSI harus duduk satu meja demi menyelamatkan sepak bola Indonesia. Tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu mencari siapa salah, siapa benar. Sekarang fokus aja bagaimana melihat pembinaan usia muda, menggelontorkan ya kompetisi yang sehat dari usia berjenjang, tentunya mungkin bisa 15, mungkin 17 ya, karena kita kemarin U17 lolos Piala Dunia, kompetisi U19 juga bisa dilihat ya untuk berputar ke sana. Jadi yang kita lihat ke depan aja ya, di antara federasi ini semua para petinggi ya, duduk bersama ya, semua baik, punya visi yang baik, punya untuk ke depan demi sepak bola Indonesia, dan tidak boleh lagi muncul ya friksi-friksi yang membuat ada perpecahan di dalam ya. Kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia tentunya ingin melihat Indonesia itu kembali berjaya, bangkit, karena masih banyak agenda-agenda di 2026 yang menantikan ya. Selain pelatih kepala, juga tim nasional ini akan siap di FIFA Matchday pada bulan Maret. Bahkan di sana ada FIFA Series. Tentunya ini semua sudah haus ingin menyaksikan lagi. Nah, semoga dengan kedatangan pelatih baru ini di FIFA Series kita bisa mendapatkan tim yang bagus dan nantinya bisa memberikan dampak yang baik untuk ada kepercayaan diri lagi dari publik terhadap tim ini yang sudah menurun. Apalagi kemarin kita melewatkan FIFA Matchday di bulan November, itu kan sangat disayangkan, diberikan kesempatan kepada tim untuk U23 ini ke SEA Games, tapi ternyata ya tidak bisa bikin apa-apa. Ya lebih baik, tentunya banyak yang mengatakan lebih baik itu ada FIFA Matchday daripada gagal total di SEA Games. Tapi sudahlah, sekarang waktunya bagi federasi, bagi semua petinggi ya untuk kompak. Itu yang penting ya, untuk bagaimana melihat sepak bola ini ke depan jauh lebih baik ya. Selain tadi saya bilang dengan pembinaan usia dini, kompetisi mungkin di putri berputar lagi pada tahun depan, dan 2026 itu kembali ya kita memulai semua itu sampai kita bisa menuju lagi ya ke Piala Dunia 2030. Memang masih lama karena 2027 juga ada agenda di Piala Asia. Nah, itu kan menjadi target bagi tim senior lagi untuk bagaimana kita bisa kembali lolos di 16 besar, seperti bagaimana STY membawa timnas senior Georgia Ahmad dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar ketika itu dan kalah melawan Australia. Paling tidak timnas senior harus bisa mencapai 16 besar ya. Jangan dulu bermimpi yang muluk-muluk untuk ke 8 atau ke semifinal, tapi 16 dulu. Berarti lolos dari fase grup. Ya, semoga yang terbaik yang bisa dilakukan oleh federasi, mari bersama-sama ya untuk membangun sepak bola kita yang kuat. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.